Pertempuran melalui surga, bab 1126, keadaan spiritual. Perubahan semacam ini tidak jelas, tetapi itu memberi perasaan aneh pada kelompok Yezong. Rupanya Xiao Yan, yang berada di depan mereka, menjadi lebih mempesona dari sebelumnya dia melakukan retret. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter peri kecil masih baik-baik saja tetapi Tian Huo Zunze tampaknya sudah tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang di luar pintu setelah dia keluar dari ruang pelatihan. Dia tanpa daya ragu dan bertanya, Elder Yezong, tidak perlu kemegahan seperti itu, bukan? Yezong segera pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum menandatangani tangannya dan membubarkan anggota klan yang telah berkumpul di sini. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Xiao Yan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota Pil Suci besok. Apakah kamu siap? Xiao Yan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama retretnya. Hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Tuan Xiao Yan, tidak ada yang salah denganmu, kan? Yezong melirik Xiao Yan. Dia tampak samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiao Yan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari rasa takut, menyebabkan dia sulit untuk mengabaikannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tidak pasti di hadapan pertanyaan Yezong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang bisa terjadi padaku? Dari cara Xiao Yan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan itu. Yezong agak terkejut saat melihat sikap Xiao Yan yang tersesat. Mungkinkah dia salah? Bukan karena kamu salah. Kekuatan spiritual orang ini tampaknya telah meningkat selama retret ini. Tian Huo Zunze akhirnya mengalihkan dari Xiao Yan. Dia tersenyum saat berbicara. Kekuatan spiritual. Xiao Yan tercengang saat mendengarnya. Dia segera mengangkat dagunya dan merenung. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya tiba-tiba merasa jauh lebih mudah untuk membuat pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, kendali saya atas nyala api telah menjadi lebih indah juga, namun, tidak mewujudkan kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat. Kekuatan saya saat ini masih di level bintang 4 Dozong. Ini hanya sedikit lebih stabil dibandingkan ketika saya baru saja maju ke sana. Tian Huo Zunze menatap Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya gurumu itu tidak percaya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan spiritual, tapi ini wajar saja. Orang biasa hanya dapat membungkuk menurut hal yang sangat misterius ini yang dikenal sebagai jiwa. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan Anda sebelumnya hanya mengetahui bagaimana mengendalikan kekuatan spiritual Anda, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Xiao Yan dan Yezong merasa memikirkan kata-kata Tian Huo Zunze. Xiao Yan tiba-tiba mengerti tetapi sepenuhnya mengerti sementara Yezong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam kelas tetapi memiliki perbedaan dalam status. Tian Huo Zunze sedikit tersenyum dan menjelaskan, tentu saja, sangat sedikit orang akhir-akhir ini yang telah mendengar pernyataan ini karena negara spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh kebanyakan ahli sepanjang hidup mereka. Tahu Anda mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini. Keadaan rohani. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak dihancurkan, ia masih memiliki benang kehidupan. Siapapun akan menjaga rasa hormat yang sehat untuk hal misterius semacam ini. Namun, Xiao Yan baru tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Dia hanya mengerti sedikit. Selain itu, Xiao Yan baru saja mencapai level alkemis level 5 saat Yao Lao ditangkap. Pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari tentang negara spiritual apapun. Kekurangannya dalam mengajar Yao Lao selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia sama sekali tidak menyadari beberapa informasi yang berhubungan dengan alkemis tingkat puncak. Yang disebut keadaan spiritual ini adalah salah satu dari hal-hal itu. Apa yang diketahui yang aku katakan sepertinya sesuatu yang hanya oleh Grandmaster Alkemis yang telah mencapai tingkat 8.
Jika tidak, seseorang hanya bisa menemukan informasi di beberapa buku kuno, Tianhuo Zunze perlahan menjelaskan. Jika dia tidak berasal dari era ini, kemungkinan dia tidak akan bisa memberi penjelasan pada Xiaoyan. Negara spiritual dibagian menjadi tingkatan empatan. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan di dewa. Kebanyakan orang, bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap berada di keadaan fana. Hanya ada sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual. Kebanyakan orang di masa lalu, Anda berada pada level ini tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis level 7 mungkin bisa secara samar-samar menyentuh kondisi jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai level ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efek itu adalah memberkahi jiwa, menyediakan pil obat dengan spiritualitas. Anda harus sadar bahwa kebanyakan pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas, karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari betapa luar biasanya teknik penyempurnaan pil dari alkemis biasa, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil dengan roh. Negara surgawi, Anda harus menyadari bahwa ketika datang ke pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan jenis ciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai ini, seseorang harus mencapai negara surgawi yang maha kuasa. Sepertinya sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mencapai level ini. Adapun di stat, ini hanya ada dalam legenda. Bahkan saya hanya mendengar. Namun, saya pikir Anda harus menyadari tingkat atas dari negara spiritual, di tingkat dewa. Semua yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat di tier. Pil obat di tier, berhubungan dengan Doudi yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tianhuo Zunze sangat menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiaoyan tidak lagi bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka mengalami guncangan dalam keadaan yang tertekan oleh kata-kata yang diucapkan Tianhuo Zunze. Selain Yezong, yang memiliki ingatan samar tentang negara spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja maju ke kelas Douzun. Dalam pengalamannya, dia tidak dapat bersaing dengan iblis tua seperti Tianhuo Zunze. Ini, sepertinya saya juga telah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak mendeskripsikannya secara detail seperti Pak Tua Yao. Ketika saya melihat mereka saat itu, saya pikir mereka hanyalah sebuah kekeliruan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Yezong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan cara yang agak jengkel. Nenek-nenek moyang klan Ye saya juga seorang alkemis tingkat 8 saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun tentang negara spiritual. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar kalah bahkan jika mereka menerobos karena kebetulan beruntung. Tianhuo Zunze melirik Xiaoyan dan berkata, sebelumnya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Saya awalnya berpikir bahwa guru Anda akan memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, melihat penampilanmu, seperti aku menyimpulkan dengan buruk. Xiaoyan tertawa getir dan menjelaskan, aku hanyalah seorang alkemis tingkat 5 saat guru jatuh ke tangan Aula Jiwa. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan informasi semacam itu? Kondisi spiritual Anda saat ini sepertinya telah menyentuh kondisi jiwa. Ketika Anda dapat memasuki negara jiwa akan tergantung pada seberapa mendesaknya Anda. Ada rumor bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang selama zaman kuno. Ini disebut teknik jiwa. Namun, itu jelas telah hilang karena bahkan saya belum pernah melihat apapun tentang apa yang disebut teknik jiwa. Tianhuo Zunze tertawa. Roh bisa dibor. Xiaoyan langsung berteriak kaget saat mendengarnya. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Di benua Douqi saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Alternatifnya, seseorang dapat mengonsumsi beberapa harta alam, tetapi mampu melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiaoyan. Saya telah mengatakan bahwa itu selama zaman kuno. Tianhuo Zunze memutar matanya saat dia menjawab.
Xiao Yan tersenyum pahit dan tidak tenang saat melihatnya. Melatih semangat seseorang. Ini benar-benar agak terlalu sulit dipercaya. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada negara jiwa apapun. Perbaikan pil gilanya selama retretnya telah menyebabkan kepalanya tetap dalam keadaan setengah sadar, yang mengakibatkan beberapa pil obat tingkat tinggi 7 meskipun gagal memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sekarang setelah dia menyetujuinya. Dia jelas merasakan bahwa dia menjadi sedikit lebih akrab dengan memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika saya ingin naik ke tingkat paling lambat, saya perlu memahami apa yang disebut kondisi spiritual. Xiao Yan merenung di dalam hatinya. Kata-kata Tianhuo Zunze tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dijelajahi. Baru sekarang dia mengerti bahwa itu jiwa terkait dengan kemajuan di luar alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sementara alkemis tingkat 8 sangat langka, sepertinya beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut sebagai negara spiritual. Namun, akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan saya untuk melatih jiwa saya. Dengan hal ini, saya harus bisa maju ke kondisi jiwa dengan cara yang jauh lebih lancar. Sayangnya, itu sudah hilang, hati Xiao Yan terpenuhi dengan penyesalan saat memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk maju ke tingkat ke-8. Saya ingin tahu apakah Menara Pil memiliki teknik jiwa. Dengan mampu menjadi tanah suci di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya itu bukan tempat biasa. Mudah-mudahan, saya bisa mendapatkan beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan saya ke kota Pil Suci. Siapa yang tahu kapan hal seperti ini akan muncul? Xiao Yan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ke kota Pil Suci ini, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting. Panatua Zaesin akan membacakan spoiler cerita-cerita Xiao Yan di Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1127, bergegas ke kota Pil Suci. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya. Mata mereka sangat panas saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi tetua Menara Pil akan tergantung pada penempatan Xiao Yan dalam tes 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap terangkat jika Xiao Yan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan Menara Pil, mereka akan dapat berkembang dengan damai. Meskipun mereka pasti tidak dapat melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan generasi muda jenius seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Kemudian klan Ye akan bisa bangkit secara bertahap dan mendapatkan kembali kejayaannya. Elder kedua, Elder ketiga, saya akan mengikuti Mr. Xiao Yan dan sisanya dan menuju ke Holy Pil City. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan klan Ye ini kepada Anda. Ye Zong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua tetua di depan anggota klan Ye. Ya, penatua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami telah menolak, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Menara Pil, seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye mengangguk setuju. Ye Zong menghela napas dan mengangguk. Dengan penurunan terus-menerus dari klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, beruntungnya tidak semua orang sekejam klan Chao. Selain itu, karena hubungan inilah klan Ye masih mampu mempertahankan namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, ini sudah hampir waktunya. Penatua Ye Zong, ayo kita pergi. Setelah istirahat malam, perasaan mempesona yang ditampilkan Xiao Yan kemarin secara bertahap ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu akan menjadi kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang itu. 4 tataran jiwa yang agung sepertinya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Doqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan indera Xiao Yan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan Doqi seseorang adalah 2 metode yang sangat berbeda.
Mungkin ada dua jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Doqi sekarang, pelatihan Doqi seseorang dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiaoyan tetapi bahkan beberapa elit Dozuns tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zong tersenyum dan mengangguk saat mendengar suara Xiaoyan. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada wormhole yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar, dan tidak dapat mencapai kota pil suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa kali transfer sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiaoyan, dokter peri kecil, dan Tian Huo Zunze, hanya Xin Lan dan Ye Zong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi jika menyangkut masalah seperti itu. Lebih baik mereka tetap tinggal di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zong saat mereka melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meski kurus. Oleh karena itu, wormhole yang didambakan orang lain ini masih milik klan Ye. Jelas, Ye Zong sudah memberikan instruksi tentang perjalanan mereka melalui wormhole. Oleh karena itu, tanah terbuka kosong saat mereka masuk. Kelompok Xiaoyan menaiki tangga batu, dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Kota wormhole of Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang agung. Namun, dari tampilan riak spasial kecil yang kacau yang perlahan dipancarkan dari wormhole, sepertinya wormhole ini tidak bertahan selama bertahun-tahun. Saat klan Ye-ku masih berada di puncak kejayaannya, ada dua elit Douzun yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun, dengan penurunan klan Ye kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari seorang ahli tingkat ini. Ini benar-benar membidik, Ye Zong tertawa getir. Dia meratap saat dia melihat lubang cacing ini. Xiaoyan tersenyum dan kecewa. Dia berkata, tidak apa-apa. Begitu kita kembali dari perjalanan ini, aku akan meminta dokter peri kecil dan Mr. Yao tua untuk mempertahankannya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga, ayo kita bergerak. Ye Zong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengeluarkan perahu hitam kecil yang tampak agak rumit dari cincin penyimpanannya. Tangannya menggosoknya sebelum dia melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, dia masuk ke lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiaoyan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zong melempar perahu kecil berwarna hitam, dan perahu itu membubung mengikuti angin, berubah menjadi perahu yang sangat besar. Perahu luar angkasa ini adalah perahu paling mewah yang pernah dilihat Xiaoyan sejak dia memasuki Central Plains. Dari kelihatannya, Ye Zong ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke atas perahu besar itu. Setelah itu, Ye Zong mengusap bagian depan perahu dengan cara yang familiar. Penghalang cahaya energi melingkari, membungkus perahu di dalamnya. Seketika, perahu itu berguncang dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan suara, swoosh, ia terbang melalui wormhole yang sepertinya tak berujung. Kota kamu tidak memiliki wormhole yang mengarah langsung ke Holy Pill City. Karenanya, kita hanya dapat menuju ke kota bernama Kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu bisa mencapai kota pil suci. Ye Zong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiaoyan di atas kapal. Diperlukan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan itu akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota pil suci. Oleh karena itu, kami akan mencapai kota pil suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Anda semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam perahu. Serahkan masalah kontrol spacebot ke Xin Lan dan aku. Kelompok Xiaoyan tidak mengatakan apapun sehubungan dengan saran Ye Zong. Setelah beberapa saat, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui wormhole terasa pahit dan tenang. Namun, itu tidak mengganggu kelompok Xiaoyan, yang terbiasa berlatih sendirian. Xiaoyan tetap di kamarnya sendiri selama perjalanan beberapa hari, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tian Huo Zunze kemarin,
Xiao Yan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun pemeriksaan ini tidak menghasilkan hasil. Xiao Yan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dimasukinya saat memposting pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah Xiao Yan dapat merasakan peningkatan pada pil obat yang dia perbaiki sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa peningkatan ini harus terkait dengan jiwa. Meskipun masuknya ke dalam keadaan itu saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk sepenuhnya maju ke dalam keadaan jiwa, itu setidaknya memungkinkan jiwa untuk mendapatkan aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas dari beberapa pil obat yang dia saring bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tenggelam dalam kedamaian selama beberapa hari perjalanan melalui wormhole. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hanya ketika mereka ingin keluar dari wormhole, Xiao Yan kembali dari kondisi ini. Kelompok itu dengan selamat tiba di kota Qingling. Setelah istirahat singkat, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti ke wormhole di kota Qingling dan mengangkutnya ke kota Holy Pill dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya pikat mengerikan dari pil gathering saat melakukan perjalanan melalui kota Qingling. Berbagai alkemis telah berada di jalanan, menyilaukan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini terlepas dari kualitas atau kuantitas. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah pil. Sangat sulit untuk menebak betapa menakutkannya lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di Holy Pill City. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas membara ketika dia memikirkan pemandangan agung dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir. Bahkan darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan pemandangan seperti itu bahkan sekalipun dalam hidupnya, itu memang akan menjadi hal yang disesalkan. The Pill Gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan akhir dari alkemis yang tak terhitung banyaknya adalah untuk menonjol dalam Pill Gathering. Untuk mencapai hal ini, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun upaya dan keringat. Berpartisipasi dalam Pill Gathering setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua. Ini adalah jenis pengakuan atas kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terhebat saat nyala api puluhan ribu kuali naik secara bersamaan? Kelompok Xiao Yan darah mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani barisan manusia yang lambat dan panjang memasuki wormhole hitam gelap. Bagian dalam wormhole sama membosankannya dengan biasanya. Namun, tidak lagi sepi. Spaceboats yang tidak terhitung jumlahnya dibangun melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota Holy Pill yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah gangguan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, cahaya perak melingkar samar-samar muncul di kejauhan dari lubang cacing. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Suara yang dipancarkan dari banyak spaceboats tiba-tiba dan anehnya menjadi benar-benar sunyi saat semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia dalam jubah alkemis keluar dari kamar di dalam spaceboats. Mata mereka memancarkan panas membara saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Holy Pill City, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakangnya. Mata terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan, yang mengalir di dalam darah tubuhnya perlahan mulai mendidih lagi pada saat ini. Kota Pil Suci, Menara Pil. Saya, Xiao Yan, telah tiba.